Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mega Kamelia memenuhi tugas video ilmu kalam tentang perbandingan antar aliran teologi. Perkembangan pemikiran Islam pada masa klasik tidak terlepas dari munculnya berbagai aliran atau madhab dalam bidang teologi. Perbedaan pandangan tersebut terlihat jelas dalam masalah-masalah pokok seperti masalah politik, status orang yang berbuat dosa besar, definisi iman, serta hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Pelaku dosa besar menurut antar aliran teologi. Masalah pelaku dosa besar menjadi salah satu topik sentral dalam sejarah pemikiran teologi Islam karena memunculkan perdebatan antara aliran teologi. Yang pertama yakni kaum Khawarij. Khawarij merupakan kelompok teologis Islam paling awal yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, tepatnya setelah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 30 Hijriah atau 657 Masehi. Kemunculan mereka menandai babak baru dalam sejarah pemikiran teologis Islam, khususnya dalam perdebatan tentang status pelaku dosa besar. Yang kedua yakni kaum Murji'ah. Dalam perspektif Murji'ah, orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Persoalan dosa besarnya diserahkan kepada Tuhan dalam keputusannya kelak di hari perhitungan. Kalaulah dosa besarnya itu diampuni Tuhan, maka jelas ia akan masuk surga. Akan tetapi misalnya tidak diampuni oleh Tuhan, maka harapan orang atau pelaku dosa besar untuk diberi ampun oleh Tuhan sehingga tidak dapat masuk surga. Menurut kaum Mu'tazilah, munculnya aliran Mu'tazilah kancah pemikiran teologi Islam juga berkaitan dengan status pelaku dosa besar. Apakah masih beriman atau telah menjadi kafir? Yang membedakannya, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, Murji'ah cenderung menunda atau diserahkan pada yaumil hisab. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar. Apakah tetap mukmin atau telah kafir? Mereka menyebut dalam paham mereka al-manzilah dan al-manzilatain, yakni bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan fisik. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah terlihat jelas penolakannya terhadap pemikiran kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar sekalipun tetap beriman dan taat tidak akan keluar dari neraka selama ia belum bertaubat dari dosa besarnya itu. Konsep iman. Dalam pembahasan ilmu kalam, konsep iman terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, iman tasdik, pembenaran hati, iman ikrar, ucapan lisan, iman amal perbuatan. Iman menurut antar aliran teologi. Konsep keimanan menurut aliran Khawarij, iman tidak hanya keyakinan batin, tetapi wajib diwujudkan dalam ucapan dan amal. Kalau menurut konsep iman Murji'ah, sekte Murji'ah ada 2, yakni Murji'ah ekstrem dan Murji'ah moderat. Menurut Murji'ah, iman itu ada sepenuhnya di dalam hati. Sedangkan menurut Murji'ah moderat, iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Yang selanjutnya konsep iman menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah memandang iman bukan hanya sekadar pengakuan hati, melainkan perpaduan antara membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan perbuatan. Artinya seseorang yang beriman menurut Mu'tazilah harus memiliki keyakinan yang benar secara rasional terhadap konsep-konsep dasar dan menunjukkan buah iman itu melalui tindakan moral. Yang terakhir konsep keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa iman adalah tasdik atau pembenaran terhadap keberadaan Tuhan dan risalahnya. Pelaku dosa besar dianggap telah mengurangi keimanan mereka, namun tidak kehilangan iman sepenuhnya selama tidak menghalalkan dosa tersebut.
Konsep kufur. Kata kufur atau kafir mempunyai lebih dari satu arti. Kufur dalam banyak pengertian sering diantagoniskan atau sebagai keadaan yang berlawanan dengan iman. Adapun yang dimaksud kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak beriman kepada Allah. Kufur dibagi menjadi dua, yakni kufur besar dan kufur kecil. Konsep kufur menurut antar aliran teologi. Khawarij, setiap dosa besar kufur akbar, jadi pelaku zina, mencuri dianggap kafir. Kalau menurut Mu'tazilah ada di posisi tengah, pelaku dosa besar bukan kafir tapi fasik, tidak disebut mukmin. Menurut Murji'ah, kufur hanya mengingkaran hati dan lisan. Dosa besar tidak berpengaruh. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kufur hanya terjadi kalau ada pengingkaran, pendustaan, atau perbuatan yang jelas menunjuk pada pengingkaran. Dosa besar tetap dosa, tidak otomatis kufur. Perbedaan antar aliran teologi dalam memahami pelaku dosa besar, konsep iman dan konsep kufur. Perbedaan dalam kedudukan amal terhadap iman. Kemudian perbedaan dalam memahami sifat iman, perbedaan dalam menetapkan status hukum pelaku dosa besar, dan perbedaan dalam batasan konsep kufur. Dari penjelasan saya tersebut, kesimpulannya yakni terdapat keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi antara ketiga topik tersebut, di mana perbuatan dosa besar akan dinilai dan dipahami berdasarkan kerangka pengertian iman dan kafir yang telah disusun, sehingga perdebatan mengenai apakah pelaku dosa besar masih beriman atau tidak dapat dipisahkan dari definisi iman yang dianut oleh setiap aliran, dan begitu pula pemahaman tentang apa yang menyebabkan seseorang dikatakan kafir akan memengaruhi era memandang perbuatan dan status orang yang melanggar ajaran agama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.